Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh dengan barokah ini, mari usikum wa iyaya kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat serta karunia hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pemirsa, maka jika kita lihat keadaan kita sekarang yang mungkin sedang dilanda ujian atau dilanda musibah dengan adanya virus COVID-19, maka rasanya tidak ada alasan yang bisa membenarkan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat ungkapan yang diucapkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang kriteria ataupun golongan-golongan yang mana ketika ditimpa musibah. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah manusia ketika dia ditimpa ujian ataupun cobaan, maka kemudian dia tidak bersabar, dia marah, bahkan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam dirinya ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya terhadap hidup ini. Maka kemudian karena tidak mampu mengendalikan dirinya, maka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, mencuri, kemudian mengambil hak milik orang lain, bahkan membunuh. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bersabar. Maka kesabaran ini adalah sesuatu yang baik. Orang bersabar bukan berarti mereka tidak merasakan kecemasan di dalam dirinya. Bukan berarti mereka tidak mengalami ketakutan di dalam dirinya. Orang yang bersabar di sini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya sehingga menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang bermaksiat, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang bersyukur. Ya, orang-orang yang bersyukur ketika ditimpa ujian atau ditimpa musibah. Maka orang-orang yang bersyukur seperti ini adalah orang-orang yang mana di dalam dirinya tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa takut, ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan musibah yang sedang kita alami, dengan ujian ini, maka mari kita pandai-pandai bersyukur. Mengingat Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Maka mari kita pandai-pandai bersyukur. Rasulullah SAW juga berpesan memotivasi diri kita tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur di tengah kondisi yang serba susah ini. Maka Rasulullah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Barangkali kita merasakan kesusahan, kekurangan mata pencaharian, ataupun gaji kita atau penghasilan kita berkurang, atau kita kehilangan mata pencaharian. Maka tentunya kita melihat banyak orang yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan. Maka kita perlu pandai-pandai bersyukur. Barangkali di antara kita ada yang merasa kehilangan saudara kita, ada yang meninggal gara-gara COVID-19 ini. Maka kita perlu melihat banyak orang yang sama sekali tidak punya saudara. Maka pandai-pandai kita bersyukur dengan melihat siapa yang di bawah kita. Maka kemudian wala tanzuru ila man huwa fauqakum, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kita. Ini adalah motivasi daripada Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan musibah ataupun ujian yang sedang kita hadapi, ingin kami mengutip atau mengkaji tentang sebuah ayat
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat ini terkait dengan ujian ataupun musibah. Karena ternyata kalau kita pahami dari ayat ini bahwasanya ujian itu merupakan sunnatullah. Setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah itu akan mendapatkan ujian masing-masing. Maka di awal ayat ini Allah menyebutkan walanabluwannakum. Di sini Allah menekankan dan sungguh kami, yaitu Allah, akan memberikan ujian kepada kalian, kepada manusia, kepada makhluknya. Apa ujian ini? Maka ujian ini ada yang berupa ujian yang tidak enak, seperti yang kita rasakan, kita merasakan kecemasan dan lain sebagainya. Ini tidak nyaman bagi kita. Tapi ingat, ujian pun ada yang sesuatu yang menyenangkan. Ada orang diberikan harta, ada orang diberikan kedudukan, orang dikaruniai banyak anak. Tapi jika manusia lalai dengan tanggung jawabnya, maka dia tidak lulus ujian dengan nikmat ini. Banyak orang yang sombong dengan hartanya, ada banyak orang yang angkuh dengan kedudukannya, ada orang yang sombong dengan anak-anaknya, sampai akhirnya anak-anaknya merugikan banyak orang karena tidak mampu mendidiknya dengan baik. Maka jikalau kita seperti itu, kita tidak lulus ujian yang berupa kenikmatan. Maka di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Ujian ini bisa berupa al-khauf, ketakutan di dalam diri kita. Takut mati, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan harta dan lain sebagainya. Dan juga khauf minal ju'i, ya. Ketakutan ini bisa berupa rasa lapar, atau ujian ini bisa berupa rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga mungkin kekurangan makanan. Maka kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar itu? Yaitu orang-orang yang jikalau ditimpakan musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kami akan kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ujian, maka kemudian kita akan teringat masa-masa ketika kita menuntut ilmu, masa-masa ketika kita sekolah, masa-masa ketika kita mondok ataupun kuliah. Maka banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi. Dari ujian lesan, ujian tulis, ataupun ujian skripsi, ujian tesis, banyak sekali ujian yang kita hadapi. Kalaulah kita mengingat-ingat tentang ujian itu, betapa sekolah ataupun tempat kita belajar memberikan soal, banyak sekali soal, ya. Tetapi madrasah ataupun sekolah itu hanya memberikan soal tanpa memberikan jawaban, dan kita dituntut memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan, dengan bahan-bahan ataupun hal-hal yang kita pelajari dahulu dan kita baca. Maka kalau kita bandingkan dengan ujian ini, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bergembira, kita patut semangat. Kenapa? Karena Allah di dalam ayat ini telah memberikan kunci jawaban. Berbeda dengan ujian di sekolah, kita tidak tahu kuncinya, kita tidak tahu jawaban yang benar. Akan tapi dalam ujian ini Allah mengingatkan wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Maka sabar inilah kunci ataupun cara kita dalam menghadapi ujian yang sedang kita hadapi, yaitu dengan adanya virus COVID-19 ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada pertanyaan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar. Bagaimana cara sabar kita? Karena tentunya kesabaran ini bukan kesabaran yang sifatnya pasif, tapi kesabaran yang sifatnya aktif. Kita harus berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kita
kita bahas tadi tentang bagaimana tentang ujian ini, yang mana ujian adalah sunatullah. Maka hal pertama yang perlu kita galakan di dalam diri kita adalah meningkatkan atau menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Maka berbekallah, bekalilah diri kita atau bekalilah diri kalian dengan ketakwaan. Fa inna khairuz zadit taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ketakwaan apa yang bisa kita dapatkan? Maka Allah mengingatkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kemudian akibat ataupun hal yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa ini akan diturunkan malaikat menolong kita semuanya, kemudian dihilangkan rasa takut di dalam diri kita. Ini adalah faedah ataupun manfaat daripada ketakwaan di dalam diri kita. Maka usikum wa iyaya, kita tingkatkan ketakwaan ini dalam menghadapi ujian. Maka kemudian ketakwaan ini menjadi kunci dalam kita melihat tentang konsep ujian ini. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Maka Rasulullah SAW memotivasi diri kita di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya adalah barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan ujian. Maka ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah ingin melihat dari mana atau mana hambanya yang bertakwa, mana hambanya yang istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga memotivasi diri kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, inna aizomal jazai ma'izomil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala, besar kecilnya balasan yang diberikan Allah kepada hambanya adalah sesuai dengan besarnya ujian yang diberikan Allah kepada kita atau diberikan Allah kepada hambanya. Kemudian Rasulullah meneruskan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka syaratnya adalah ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, falahum ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Maka bagaimana sifat ridho ini yang perlu kita galakan? Maka tentunya harus ada usaha di dalam diri kita untuk menanggulangi musibah ini atau menanggulangi ujian ini bersama-sama. Waman sakhita falahumus sakhat. Barang siapa yang marah, barang siapa yang tidak sabar, barang siapa yang putus asa dengan adanya ujian ini, maka azab Allah ataupun kemarahan Allah yang akan mereka terima. Maka jika kita sadari keadaan kita sekarang, betapa kita lihat di dalam sosial media, di dalam berita-berita, virus ini seolah-olah tidak tahu kapan akan berakhir. Apalagi kalau kita acuh, kita tidak peduli dengan virus ini, maka itu tadi jawaban belum kita dapatkan, kapan virus ini akan segera berakhir. Maka usikum wa iyaya, mari kita galakan, kita perlu sadar di dalam diri kita perlu bermuhasabah, kita perlu bertindak supaya virus ini bisa segera kita atasi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah poin pertama. Sebagai bekal kita adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita galakan, yaitu perlu adanya usaha yang nyata yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka usaha ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar sebuah virus atau sebuah wabah di suatu tempat, maka jangan kalian memasuki wilayah itu.
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Jika ada di sebuah wilayah terkena virus, terkena wabah dan kita berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka jangan keluar darinya. Ini adalah contoh bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semuanya untuk berikhtiar dengan adanya wabah yang menimpa suatu wilayah. Maka kemudian ada pertanyaan, kenapa kita perlu berusaha? Kenapa kita tidak pasrah saja kepada takdir? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka sungguh Allah tidak akan merubah nikmat. Allah tidak akan memberikan nikmat kepada sebuah kaum sampai mereka berusaha, sampai mereka mau mengubah keadaan dirinya. Maka ini perlu kita galakan, karena kita ingin mendapatkan nikmat Allah. Kita ingin kembali kepada masa-masa di mana kita bisa berjamaah di masjid dengan tenang, kita bisa bersilaturahmi dengan murid kita bisa bersilaturahmi dengan guru-guru kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita, sanak saudara. Kita rindu dengan keadaan ini, maka perlu usaha yang nyata supaya kita bisa mewujudkan hal-hal ini semua. Maka pemerintah sudah mengajarkan kepada kita semuanya tentang protokol kesehatan. Mari kita laksanakan, mari kita lakukan dengan baik. Yang pertama adalah dengan kita mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah bekerja. Bagaimanapun keadaannya kita biasakan. Kemudian memakai masker dimanapun kita berada, baik kita yang sehat ataupun kita yang sedang dalam kondisi yang tidak fit. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita menjaga jarak satu sama lain. Walaupun cara ini kita lakukan, tapi ada nilai yang perlu kita tetap pertahankan. Nilai silaturahmi, nilai kebersamaan, jangan sampai pudar. Walaupun kita menjaga jarak, tapi bukan berarti kita berjauhan. Hati kita berdekatan, hati kita tetap satu. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama, tapi sesungguhnya hati kita terikat atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, poin yang ketiga yang perlu kita galakan, yang perlu kita lakukan adalah adanya saling kepedulian antara kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka saling tolong menolonglah, saling bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka usaha-usaha tadi adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin tetap beribadah dengan baik, karena kita ingin terus beribadah, karena kita ingin mengabdikan diri kita, kita ingin bekerja lagi. Maka ini adalah wujud bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kemudian kita saling menasehati. Tentunya dalam menasehati ini perlu adanya kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Maka jikalau kita misalnya sedang lalai, lupa dalam kita melakukan perjalanan, atau kita sedang berjalan lupa pakai masker dan lain sebagainya, ketika ada saudara kita mengingatkan, maka dengan lapang dada kita menerima nasihat itu dan merubah sikap kita, atau kita pakai masker ataupun menggunakan usaha-usaha yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu juga dengan saudara kita misalnya sedang lalai, maka jangan sampai kita acuh, kita ingatkan. Karena dalam memutus rantai penyebaran ini kita butuh kebersamaan, butuh kekompakan. Dan itu semuanya tidak lain adalah untuk lillahi ta'ala. Kita lakukan untuk supaya kita bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan kultum ataupun ceramah terkait dengan penanggulangan virus COVID-19 ini. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa diberikan hidayahnya, supaya kita berpegang teguh kepada akidah Islam yang benar, dan kita dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan kita dijauhkan daripada melanggar syariat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga wabah ini atau virus ini segera berakhir,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.